Tausiah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam program Tara Tausiah Ramadan untuk wilayah KKGBI Kecamatan Kerembangan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada Tara kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 5 hal yang membatalkan pahala puasa. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu bahwa ada hal-hal yang membatalkan puasa, dan itu sudah banyak kita ketahui. Namun tidak banyak yang tahu bahwa ada juga hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Puasanya tetap sah, namun tidak berpahala. Hal ini seperti yang diindikasikan oleh Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Banyak sekali orang yang berpuasa, namun apa yang dia dapat tidak ada kecuali haus dan lapar. Untuk itu sayang sekali apabila kita telah berpuasa namun kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Baiklah para hadirin, pemirsa KKG PAI Kerembangan channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah memberikan informasi bahwa ada 5 hal. Khamsatun yufattirun as-shaim. Ada 5 perkara yang dapat membatalkan pahala puasa. Apa saja itu? Yang pertama adalah al-kadzib, berdusta, berbohong, berbicara tidak sesuai dengan kenyataan. Itu dapat membatalkan pahala puasa. Dan untuk saat ini berbohong tidak hanya bisa dilakukan oleh mulut, lisan, tapi jari-jari kita juga dapat berbohong. Contoh, memposting berita-berita hoax, menyebar fitnah dan seterusnya. Itu termasuk al-kadzib, berbohong. Ini sangat berbahaya sekali. Untuk itu di bulan puasa ini stop, jangan menyebar kebohongan, jangan menyebar informasi-informasi hoax, karena itu dapat menghilangkan pahala puasa. Yang kedua, kata Nabi, al-ghibah. Apa itu? Yaitu ngerasani, ya, atau membicarakan kejelekan orang lain meskipun sesuai fakta, ya, karena ghibah itu memang sesuai fakta, memang begitu. Misalnya temannya begini kondisinya jelek, buruk, tapi kita bicarakan tentang orang itu, nah, itu adalah ghibah. Kalau tidak sesuai, nah itu malah fitnah. Jadi sesuai saja, kita tidak boleh menghibah rasanya, apalagi tidak sesuai, itu menjadi fitnah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah an-namimah, adu domba. Mengatakan kepada si A suatu kabar, kemudian memberi kabar kepada si B kabar yang lain yang berbeda, sehingga menimbulkan permusuhan. Bilang kepada si A, kamu katanya si B itu gini. Kemudian ketemu si B bilangnya lain, kamu katanya si A begini. Ketika A dan si B bertemu, kemudian bertengkar, menjadi bermusuhan. Itu namanya adu domba. Begitu juga di media sosial, sama kita menyebar berita yang bisa menimbulkan permusuhan antara satu golongan dengan golongan yang lain. Itu namanya an-namimah, pengadu domba. Salah satu contoh real yang konkret yang baru terjadi adalah kondisi demo kemarin pada tanggal 11 April
itu ada informasi-informasi di media sosial yang tidak sama, yang kesannya menggiring untuk mengadu domba atau memprovokasi, ya, provokatif, itu bahasa lain dari an-namimah. Yang keempat adalah wan-nadratu bisyahwah, melihat sesuatu dengan nafsu. Nah, itu juga bisa menghilangkan pahala puasa kita, ya, yang sering menonton baik TV ataupun di internet dan lain sebagainya, sehingga tontonan itu bisa membuat hawa nafsu kita itu tertarik, nafsunya keluar. Nah, itu bisa menghilangkan pahala puasa. Termasuk film-film percintaan dan lain sebagainya, sing senang drakor dan lain sebagainya. Wah, itu bisa melihat aktor yang begitu cantik atau begitu ganteng, kemudian ada rasa syahwat yang timbul dari penglihatan itu, yaitu juga salah satu faktor menghilangkan pahala puasa. Dan yang terakhir adalah al-yamin al-kadhib, sumpah yang palsu, sumpah yang dusta. Demi Allah, ini adalah sebuah kebatilan misalnya. Demi Allah saya benar, dan tidak benar, gitu ya. Seperti banyak dilakukan oleh orang-orang pegiat sosial itu, kita kan sering melihat juga. Demi Allah rezim ini dolim, padahal tidak dolim, sumpahnya palsu. Atau para pedagang, demi Allah ini barangnya bagus, padahal nggak bagus, sumpahnya palsu. Nah, itu ketika berdagang nggak usah bersumpah-sumpah seperti itu, karena hal itu bisa menghilangkan pahala puasa. Demikianlah 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Semoga ada guna dan manfaatnya. Sekian dari saya, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.